kita melihat dasar pemikiran maupun pertimbangan yang dikeluarkan pemerintah dalam menerbitkan peraturan pemerintah nomor 26 2023 adalah pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah laut sesuai dengan pasal 56 dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2024. Seperti kita ketahui, wilayah perairan Kepulauan Riau itu ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala, telah terjadi pertemuan beberapa arus yang telah mengakibatkan terjadinya sedimentasi yang cukup intensif. Tentu kalau proses sedimentasi yang cukup intensif ini tidak dilakukan pengelolaannya akan berakibat juga dengan pendangkalan alur pelayaran yang kita ketahui Selat Malaka itu adalah termasuk jalur paling padat di selat di dunia. Begitu, Mbak. Baik, tapi kalau dari Pak Yusri sendiri sebetulnya apa yang perlu begitu ya diperhatikan oleh pemerintah dan juga mungkin apa sih sebetulnya kekhawatiran-kekhawatiran langkah apa yang perlu kita antisipasi jika akhirnya memang ke depannya PP 26 ini dijalankan? Apa hal yang mungkin akan membahayakan sebut saja? Sebetulnya kan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menerbitkan peraturan daerah zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2020. Itu untuk sebagai dasar kebijakan zonasi mana aja yang boleh diambil pasir lautnya dan mana yang tidak boleh, yang itu akan berakibat terganggunya sistem biota di laut tersebut maupun nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan. Itu sudah ada, tetapi saya dengar hampir 2 tahun perda tersebut belum disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, seperti disarankan Pak Syarif Hasan, perlu dilakukan AMDAL. Lokasi mana yang telah ditetapkan akan dilakukan pengambilan pasir laut yang itu walaupun di dalam pasal itu disebutkan sebagian untuk kepentingan dalam negeri maupun infrastruktur pemerintah, tetapi kita tahu motifnya itu adalah untuk diekspor ke Singapura. Begitu, Mbak. Baik, Pak Yusri, sebelum kita ke Pak Syarif, saya ingin menanyakan kepada Anda, apakah sebetulnya PP 26 tahun 2023 ini sudah melalui aspirasi dari nelayan begitu ya? Artinya ke depannya ini juga akan mendapatkan keuntungan begitu ya, dan tentunya ini akan berdampak positif kepada nelayan atau warga sekitar, atau malah justru artinya hanya beberapa pihak saja nih yang akan memperoleh keuntungan, artinya secara ekonomi begitu ya. Entah perusahaan atau mungkin perusahaan-perusahaan kakap lah misalnya. Menurut pandangan Anda sendiri sebetulnya seperti apa? Tidak bisa disampingkan bahwa lahirnya PP ini, saya juga mendapat informasi ada upaya pemain-pemain kakap yang dulu sudah bermain di tahun 76 sampai 2022. Namun terlepas itu, seharusnya PP ini terbit melalui konsultasi publik khususnya dengan pemerintah daerah setempat, dengan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat Melayu, kemudian kelompok nelayan maupun asosiasi pasir laut setempat dan perguruan tinggi di Kepulauan Riau, agar kebijakan ini tidak merugikan masyarakat sekitar Kepulauan Riau. Itu yang harus dilakukan. Saya tidak tahu apakah hal ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Baik, terima kasih Pak Yusri. Lalu saya ingin ke Pak Syarif. Pak Syarif, kalau secara menyeluruh ya, bagaimana sebetulnya DPR, MPR melihat begitu PP 26 tahun 2023 ini? Apakah memang sudah sangat urgent begitu PP ini memang harus terbit? Atau sebetulnya kalau dilihat ya Pak, secara nilai ekonomi, tadi kan Anda menyampaikan, kalau dilihat dari sisi lingkungan ini sebetulnya dampaknya secara jangka panjang kurang baik. Tapi apakah ini sebetulnya ada nilai ekonomis yang artinya cukup besar begitu ya, mengesampingkan begitu bagaimana lingkungan dampaknya nanti ke depannya sehingga PP ini harus terbit. Bagaimana Anda melihat Pak Syarif? Ya, kalau kita melihat dari sisi ekonomi, mungkin ada nilai ekonomi yang timbul daripada transaksi ini. Tetapi terus terang saja, dibandingkan dengan risiko yang akan kita hadapi
ke depan, maka resikonya terlalu tinggi untuk kita pertaruhkan. Nah, belum lagi yang berdampak terhadap rakyat, belum lagi berdampak terhadap spesies yang ada di laut. Ini akan terjadi migrasi yang besar-besaran. Nah, saya melihat bahwa kalau ini orientasinya adalah ekonomi, maka saya tentunya memprediksikan bahwa ini tentu dalam skala yang besar. Nah, kalau dalam skala besar, yang menjadi pertanyaan ini apakah sudah dilakukan dampak sosial ekonomi melalui kajian yang mendalam atau belum? Lagi-lagi ingin saya sampaikan bahwa sebaiknya pembangunan ekonomi, setiap pembangunan ekonomi itu harus orientasinya adalah kepada keberpihakan kepada lingkungan. Sepanjang setiap kebijakan yang merusak lingkungan, sebaiknya kebijakan itu dievaluasi kembali. Nah, menyangkut tentang terdapatnya sedimen-sedimen di pesisir pantai, saya pikir itu bisa dilakukan secara ad hoc saja, tidak dalam bentuk kebijakan nasional, karena itu kan hanya untuk kepentingan daerah setempat. Nah, kalau ini dilakukan secara nasional, berarti seluruh Indonesia yang berpotensi untuk dilakukan ekspor, itu akan terdapat suatu gerakan untuk bagaimana mengeksploitasi kekayaan pantai kita. Nah, ini saya pikir jelas merugikan kita. Baik, Pak Syarif, tapi kalau dari pandangan Anda sendiri, sebetulnya apa tujuan yang ingin dicapai dari dengan dibuka kembali atau diizinkannya kembali untuk ekspor pasir laut? Saya pikir kita tidak bisa membantah bahwa ini adalah profit oriented, ini adalah untuk mendorong ekspor, ya. Dan saya melihat bahwa ini ada kesalahan strategi yang dilakukan pemerintah. Ya, lagi-lagi saya lebih cenderung untuk lebih bagus kita memelihara lingkungan, ya, daripada kita hanya mengeksploiter kepentingan ekonomi yang tidak senilai dengan kerusakan yang timbul untuk masa depan. Saya pikir itu. Jadi lagi-lagi ini adalah profit, ini adalah economic oriented.